Selamat pagi Ananda kelas 10. Pada video kali ini akan membahas materi pembelajaran mengenai lembaga keuangan bank dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, fungsi, jenis, prinsip, dan produk-produk perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank yang pertama adalah sebagai penghimpun dana, sehingga bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Masyarakat yang kelebihan dana menggunakan instrumen perbankan untuk menyimpan dananya tersebut dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank juga bisa sebagai tempat investasi agar memperoleh keuntungan atas simpanannya. Fungsi bank yang kedua yaitu sebagai penyalur dana. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Melalui penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Kemudian fungsi bank yang ketiga yaitu sebagai pelayan masyarakat. Bank memberikan pelayanan jasa bagi nasabah, misalnya jasa pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga atau inkaso, clearing, letter of credit, safe deposit box, dan garansi bank. Sehingga bank berfungsi juga sebagai agen pembangunan atau agen of development. Jenis-jenis bank yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian jenis bank yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian jenis bank lainnya adalah bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah ini menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan dana, atau kegiatan perbankan lainnya. Prinsip kegiatan usaha. Yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, dan juga agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Kemudian prinsip kegiatan usaha yang kedua yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank maupun nasabah debitur. Prinsip kegiatan usaha yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan atau confidential principle, di mana bank harus menjaga dan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan. Prinsip yang keempat
adalah prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle, yaitu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Kemudian contoh-contoh produk bank yang pertama adalah kartu debit, di mana kartu debit ini akan mendebit atau memotong saldo tabungan pemilik. Kegunaannya bisa untuk menarik uang tunai dari mesin ATM, melakukan transfer uang di mesin ATM, untuk melakukan transaksi lain melalui mesin ATM, misal membayar tagihan telepon, membeli pulsa atau paket data, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk melakukan pembayaran atau belanja di merchant atau toko yang tersedia mesin EDC. Kemudian contoh produk bank yang kedua adalah kartu kredit. Kartu kredit ini bersifat pinjaman dari bank, sehingga pengguna kartu kredit akan menerima tagihan pembayaran atas transaksi belanjanya setiap bulan. Kegunaan kartu kredit ini adalah untuk melakukan pembayaran non-tunai melalui mesin EDC untuk membantu pembayaran jika kesulitan memperoleh uang tunai dan lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai. Kemudian produk yang ketiga yaitu EDC atau Electronic Data Capture. Mesin yang memudahkan transaksi pembayaran bagi penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu debit atau kartu kredit dalam mesin EDC. Transaksi melalui mesin EDC dapat pada bank yang sama atau antar bank. Kegunaannya adalah untuk mendukung proses penerimaan pembayaran dari konsumen pengguna kartu debit atau kartu kredit, untuk melakukan transaksi non-tunai dan tidak memerlukan uang cash. Berikutnya, mesin ATM atau kepanjangannya Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine. Mesin ini sering kita kunjungi untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri, mulai dari transfer, tarik tunai, membayar atau membeli jasa dari perbankan seperti membayar PDAM, telepon, membeli pulsa, dan paket data. Kegunaannya adalah untuk menarik uang, setor tunai, dan transfer uang. Kemudian, kegunaan yang kedua dari mesin ATM ini adalah untuk membayar berbagai tagihan seperti air, listrik, maupun internet. Self Deposit Box, jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kegunaannya adalah untuk menyimpan barang berharga dan bernilai tinggi, serta untuk menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Buku tabungan. Buku yang berisi bukti jika seseorang adalah seorang nasabah di bank tertentu. Di dalam buku tabungan terdapat histori mutasi setoran, penarikan, dan saldo dari setiap transaksi yang dilakukan. Kegunaan buku tabungan yaitu untuk mencatat transaksi keluar masuk saldo tabungan, untuk membiasakan diri agar tidak boros, dan untuk mengambil saldo tabungan kapan saja selama jam kerja bank. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kegunaan deposito ini untuk memperoleh bunga yang lebih tinggi dari simpanan lain, untuk dijadikan sebagai agunan atau jaminan kredit, juga agar dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Cek merupakan surat perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk.
Kegunaannya untuk mempercepat proses pencairan dana, untuk mempermudah transaksi tanpa kartu debit atau kartu kredit, juga mudah untuk dialih tangankan. Produk bank berikutnya, Biliet Giro. Ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. Kegunaannya adalah untuk sarana memindahkan sejumlah dana, untuk mempermudah transaksi tanpa kartu debit atau kartu kredit, dan untuk pembayaran yang lebih praktis.